Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Satu sukacita saya boleh kembali menyapa kita semua dan kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita semua. Mari saudara kita buka dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Saudara-saudara, firman Tuhan ini sudah sering kita baca dan kita dengarkan ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana saudara sebagai pengikut Yesus bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Saudara sekalian, bahwa pertama pastinya kita tidak bisa menjadi garam dan terang kalau kita hidupnya sama dengan dunia ini. Artinya kita harus punya kehidupan yang berbeda ya. Jadi saudara, untuk kita menjadi garam dan terang ini, hidup kita harus berbeda. Berbeda di sini saudaraku bukan hanya kita sekedar rajin ke gereja, kita rajin berdoa dan rajin beribadah dan lain sebagainya. Kita memiliki komunitas yang rohani ya, bukan sekedar seperti itu saja saudaraku, tetapi lebih kepada perbuatan kita yang memang berbeda, cara hidup kita yang memang berbeda dengan dunia ini, karena kita memiliki cara hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita memiliki gaya hidup, cara kita, nilai hidup kita yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi tidak hanya berbeda karena kita sering ke gereja, kita sering melayani, lalu kita punya komunitas para pelayan, kita punya komunitas orang-orang yang sering ke gereja ya. Tidak hanya sebatas itu saudaraku, kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Justru kalau kita berada di komunitas yang rohani ya, sering ke gereja, melayani dan lain sebagainya, tetapi kalau cara hidup kita saudaraku sama dengan dunia ini, bisa saja bukannya kita menjadi garam dan terang, justru kita menjadi batu sandungan ya. Karena itu saudaraku, mari kita belajar. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Maka kita harus punya cara hidup yang berbeda dari dunia ini, yaitu cara hidup yang dipimpin, yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, memiliki nilai hidup, prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar-benar memiliki hidup yang berbeda. Dengan demikian kita bisa memberikan terang dan kita bisa memberikan rasa kebaikan bagi dunia ini. Maka di ayat selanjutnya kalau kita baca itu saudaraku, dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Di saudaraku, menjadi garam dan terang dunia ini bahwa kita harus hidup berbeda, yaitu kita hidup berbeda dari dunia ini, hidup yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, hidup yang memiliki nilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan perbuatan kita menghasilkan buah-buah yang baik, sehingga dikatakan demikianlah terang kita menjadi bercahaya. Jadi bukan berbeda saudaraku, kita menjadi eksklusif. Kita punya komunitas yang rohani dan kita berbeda dengan orang lain, mereka komunitasnya tidak rohani. Bukan demikian saudaraku, tetapi lebih kepada bagaimana perbuatan kita, lebih kepada bagaimana cara hidup kita yang memang diterangi dan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memperlakukan orang
bertutur kata kepada orang dan lain sebagainya, itu dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi saudaraku, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, karena saudaraku, seringkali kita ini berpikir bahwa setelah kita rajin ke gereja, kemudian kita punya komunitas rohani, ya, kita punya jadwal kegiatan yang padat di gereja, pelayanan yang padat, maka kita berpikir kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Padahal saudaraku, ternyata hidup kita sama, bahkan mungkin saja lebih buruk daripada orang-orang yang tidak sering ke gereja, orang-orang yang tidak terlibat dalam pelayanan di gereja. Ternyata hidup kita lebih buruk, ya, cara hidup kita lebih buruk dari mereka. Maka kita bukannya menjadi terang, tapi malah jadi batu sandungan. Karena itu saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita harus punya cara hidup yang berbeda. Perhatikan bagaimana cara hidup kita. Hidup kita harus dipimpin oleh terang firman Tuhan, oleh terang Roh Kudus, sehingga hidup kita bisa jadi berkat, jadi garam dan terang bagi dunia ini, bagi orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita, mengingatkan kita kembali. Mari kita menjadi garam dan terang dunia, hidup berbeda dengan dunia ini, yaitu dengan cara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan kita menghasilkan kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa jadi terang kita bisa bercahaya, dan nama Tuhan kita dipermuliakan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.